Oke kawan-kawan, video kali ini saya membahas tentang simulasi arah putar motor AC 3 fasa menggunakan perangkat lunak EKTS. Jadi bahan ajar saya menggunakan PPT, tetapi PPT saya kali ini sudah memakai hyperlink, dimana nanti kita bisa lihat bagaimana perbedaan tentang PPT biasa ataupun dengan PPT yang menggunakan hyperlink. Oke, lanjut saja ke materinya. Sebelum kita materi, di sini menggunakan hyperlink, kita tidak menggunakan keyboard lagi. Misalkan di sini hanya bisa kita klik, di sini kita tidak bisa ngeklik apa-apa. Yang bisa kita klik itu adalah mulai. Oke, yang pertama kita masuk ke tujuan pembelajaran. Dengan pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat membaca rangkaian kontrol, memasang rangkaian kontrol, dan mengoperasikan simulasi mengubah arah motor 3 fasa dengan software EKTS ataupun Electrical Control Technology Simulator. Langsung kita back dari sini. Oke, baik, untuk langsung saja kita ke materi. Simulasi mengubah arah putar motor 3 fasa dengan menggunakan software EKTS. Yang pertama itu mengatur arah putar motor AC 1 fasa. Pengaturan arah putaran ini itu dengan motor DC dengan mengubah arah medan putarnya. Untuk mengubah arah putarannya dengan mengubah posisi sambungan komparan bantu motor 1 fasa. Pada gambar di samping merupakan rangkaian daya, yaitu mengubah arah putar motor 1 fasa, di mana kumparan utama U1 U2 dan kumparan bantu Z1 dan Z2. Pada gambar pertama, kumparan bantu Z1 terhubung dengan 0 dan ujung Z2 terhubung dengan kapasitor yang terhubung 2 dengan fasa. Sedangkan pada gambar kedua, kumparan bantu Z1 terhubung dengan kapasitor yang terhubung dengan fasa dan Z2 terhubung dengan 0. Pergantian tersebut nanti akan menimbulkan arah medan putar yang berbeda sehingga arah putaran motor dapat berubah. Oke, yang kedua itu mengatur kecepatan putar motor AC 1 fasa. Kecepatan motor dapat kita cari dengan rumus NS sama dengan 120 F per P, di mana NS itu kecepatan yang satuannya RPM, F itu frekuensi, dan P itu jumlah kutub. Jadi bisa dibilang kecepatan akan berbanding lurus dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan jumlah kutub. Jadi yang berpengaruh di sini untuk mengubah arah kecepatan itu yaitu jumlah kutubnya. Next. Oke, yang ketiga itu mengatur arah putar motor 3 fasa. Jadi kita bisa lihat di rangkaian gambar yang ada di PPT interaktif saya, di mana di situ ada rangkaian daya, di mana menggunakan 2 MCB. Jadi yang paling diingat untuk mengubah arah putaran motor 3 fasa yaitu menukar urutan 2 atau dari 3 fasa yang masuk ke motor. Misalkan yang masuk itu RST, untuk mengubah arah putarannya kita harus masukkan diubah menjadi TSR atau SRT ataupun RTS. Jadi simpel saja, yaitu mengubah masukan fasa terhadap motor. Jadi di video ini bisa kita lihat R bila disambungkan dengan R juga, dan S disambungkan dengan S, dan T disambungkan dengan T, maka arah putaran akan
searah jarum jam. Jadi perbedaan di sini nanti, misalkan R dihubungkan dengan S dihubungkan dengan R, dan T dihubungkan dengan T, maka arah putaran akan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, karena kita melakukan simulasi dengan software EKTS, jadi ini merupakan tampilan kerja, halaman kerja dari EKTS. Di sini udah ada rangkaian kontur dan rangkaian daya. Sama kayak tadi, dari sini kita harus fokus ke titik sambungan dari MCB ke motor. 3 fasanya akan berubah untuk merubah arah putaran motor. Baik, langsung saja kita kesimpulan. Untuk mengubah arah putaran pada motor 3 fasa dilakukan dengan menukar urutan dari 2-3 pas yang masuk ke motor. Maksudnya adalah misalkan urutan pas yang masuk adalah RST. Untuk mengubah arah putaran diubah menjadi TSR atau SRT ataupun RTS. Minimal 2 harus dibedakan. Baik, di sini saya ada kuis, yaitu salah satu PPT interaktif saya, yaitu saya membuat kuis. Langsung saja, misalkan kuis yang pertama itu alat yang digunakan untuk mengatur tegangan, untuk mengukur tegangan pada aliran listrik disebut voltmeter. Jadi kalau kita ampermeter kita akan salah, misalkan kita ambil ampermeter, dan ampermeter juga sama juga. Oke, soal yang kedua yaitu alat yang digunakan untuk mengukur arus pada aliran listrik adalah yang pastinya itu sudah ampermeter. Dan yang ketiga, alat yang digunakan untuk mengukur hambatan yaitu ohmmeter. Oke, baik, demikian pembelajaran saya tentang mengubah arah putaran motor 3 fasa, serta salah satu mengenalkan bagaimana PPT interaktif yang saya buat. Demikian materi saya. Terima kasih.